Halo subscriber dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Anggara. Salah satu film yang mungkin menginspirasi umat manusia untuk tinggal di planet Mars adalah John Carter 2012 ini. Yang seperti kita tahu, gravitasi planet bumi dan planet-planet lain itu berbeda sehingga akan banyak sekali hal-hal yang mungkin belum pernah kita lihat, seperti sang tokoh utama di film ini yang bisa melompat sangat tinggi ketika berada di planet Mars. Seperti apa kisahnya? Langsung saja siapkan posisi rebahan dan selamat menonton. Kisah diawali di mana Jakarta belum jadi ibu kota, yaitu tahun 1881 di New York, Amerika Serikat. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama John Carter, yang mengirim surat kepada keponakannya bernama Edgar, yang setelah surat undangan itu sampai dan Edgar tiba di kota tempat tinggal John, dia langsung dikabari jika John dinyatakan sudah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah pesan berupa buku yang hanya Edgarlah satu-satunya orang yang boleh membacanya. Now you are grown. Time and space have parted us, but this wild tale begins 13 years ago. Dan disinilah kisah dimulai pada tahun 1868 di sebuah tambang emas. John Carter muda dikenal memiliki banyak hutang dan sering dipandang sebelah mata, yang ketika dia sedang terlibat keributan di sebuah warung gara-gara hutang, muncullah seorang kolonel dari batalion tentara yang membawa paksa si John untuk ikut bersamanya. Your presence is Carter. Tiba di sana Bapak Kolonel membacakan biodata milik John yang diketahui merupakan mantan tentara, atau lebih tepatnya kapten yang memiliki banyak prestasi. Sehingga jelas bahwa tujuan Bapak Kolonel membawa John ke sini adalah untuk merekrutnya bergabung dengan kavaleri yang sedang dalam misi untuk melenyapkan suku Apache atau suku Indian yang berada di wilayah ini. John pun dimasukkan ke dalam sel setelah menolak tawaran tersebut, tetapi bukan John namanya jika tidak berontak, dan akhirnya dia berhasil merebut kunci gemboknya dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Dan setelah terlibat kejar-kejaran, John bertemu suku Apache yang sedang melakukan sweeping, yang ketika baku tembak pecah, Bapak Kolonel pun menjadi orang terakhir yang selamat karena John masih memiliki hati nurani. Dia pun berbaik hati menyelamatkan Bapak Kolonel dan membawanya ke sebuah gua yang berada di perbukitan. Suku Apache memilih mundur setelah melihat gua tempat mereka berdua bersembunyi. Itu merupakan tempat yang diyakini suku Apache sebagai tempat keramat, yang ketika John masuk ke dalam, memang benar tempat ini dipenuhi oleh emas murni dan berbagai simbol kuno, yang saat John sedang fokus pada emasnya, tiba-tiba entah siapa sosok botak ini tiba-tiba menyerang. Namun si John berhasil menembaknya, yang saat dalam kondisi sekarat terlihat orang botak ini menggenggam sebuah benda seperti mendali sekaligus kumat kamit, seperti mengucapkan sebuah mantra, yang ketika si John ikut mengucapkan kata terakhir dari mantranya, benda itu seketika menyala. Disinilah si John berada di sebuah tempat asing dengan hamparan tanah tandus, yang ketika dia bangun dan mulai berjalan, dia berkali-kali terjatuh, hingga menyadari jika sekarang tubuhnya menjadi sangat ringan. Tak lama ketika si John melompat ke bukit batu, muncullah sekelompok makhluk asing yang disebut sebagai kaum Taks yang tiba-tiba menyerangnya. Si John pun sempat berkenalan dengan pemimpinnya, tetapi salah satu anak buahnya menembak John dengan peluru bius, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Jeddak. Captain John Carter. Dan ya, mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui jika sekarang John berada di planet Mars.
Mars ternyata dulunya adalah planet layak huni seperti planet bumi. Sampai ada sebuah kerajaan bernama Jodanga yang dipimpin oleh pria bernama Saptan menguras habis energi di planet ini dan menimbulkan kekacauan yang hal tersebut mendapat pertentangan dari kerajaan lain bernama Kerajaan Helium hingga menyebabkan konflik berkepanjangan antara kedua kerajaan ini. Zodanga, the predator city. Only the great city of Helium dared resist, stood strong. Semuanya pun berubah ketika kedua belah pihak ini tak sengaja masuk ke dalam sebuah badai pasir di mana pesawat keduanya seketika hancur oleh 3 manusia botak yang turun dari langit. Dia bernama Mataisang, dan dia mengklaim jika dirinya adalah utusan dari Dewi yang menguasai planet Mars, di mana Mataisang memberikan sebuah senjata mematikan agar Saptan bisa menguasai seluruh planet Mars, dengan syarat harus tunduk kepada Dewi dan menjalankan segala perintahnya. Sementara di Kerajaan Helium, saya perkenalkan Anda dengan putri sang raja bernama Dija Toris. Ijah dipaksa sang ayah alias sang raja untuk menikah dengan Saptan karena peperangan ini sudah berlangsung terlalu lama sehingga untuk membuat kedua kerajaan ini berdamai, Ijah harus menikah dengan Saptan. Everyone leave us. It's Sam's terms. If you accept his hand in marriage, a wedding will save the city. You must find another way! There is no other way! Sementara John dibawa kembali kaum Tark dijadikan sandera dan diberikan minuman yang membuatnya jadi mengerti bahasa planet Mars. Karena John berasal dari planet bumi dengan gravitasi dan kondisi yang berbeda dengan planet Mars, dia mengalami peningkatan kekuatan dan kecepatan yang membuatnya bisa dengan mudah melepaskan rantai dengan cepat. Di saat bersamaan muncullah seekor anjing planet Mars yang terus mengikuti John dan menjadikan John majikan barunya. Keesokan harinya di langit tepat di atas desa terjadi pertempuran antara pesawat Jodanga melawan Helium, yang di situ ada Ijah yang kebetulan ikut berperang. Ketika Ijah nyaris jatuh dan John menyadarinya, John langsung melompat untuk menangkap Ijah. Who is that? If you kindly just stand behind me. This might get dangerous. Selesai peperangan, Ijah cukup dibuat takjub sekaligus penasaran dengan John dari mana John berasal. Namun setelah menggambarkan tata surya pada permukaan tanah, Ijah baru mengerti kalau John berasal dari planet bumi. Rave about the time of oceans. Is that your expert view? There are no seas on the planet. Then Kosu, you are on Barsum, John Carter. Ijah pun membuat kesepakatan untuk bisa mengirim John kembali pulang. Asalkan John mau membantu kerajaannya untuk mengalahkan kerajaan Jodanga, yang mana mereka berdua langsung kabur dengan membawa satu kaum yang bernama Sola. Ini dia makhluknya, untuk pergi ke suatu tempat yang bisa memberitahu bagaimana caranya John bisa kembali ke planet bumi. It's 3 days ride. Follow me. Stay! Tiba di tempat yang dituju, John dan Ijah langsung melompat ke atas dan masuk ke dalam bangunan besar itu, yang di dalam sana terdapat penjelasan mengenai bagaimana John bisa berada di planet Mars, yang ternyata tidak melakukan teleportasi atau pemindahan tubuh, melainkan hanya berpindah kesadaran saja ke tubuh salinan yang ada di planet Mars. Nine rays. This glyph here. It's like a... Satu-satunya cara untuk membawa John pulang adalah dengan mengaktifkan mendalinya, yang hal itu butuh mantra, atau semacam password dalam bentuk kata-kata, namun harus dengan bahasa kuno. Everything I need to understand that medallion is in Helium.
Saat keluar mereka langsung disambut kaum Taks, yang ingin menangkap mereka bertiga sehingga terjadi kejar-kejaran yang membuat Jon nekat mengorbankan diri. Dengan bertarung sendirian muncul dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. His name is John Carter. Tiba di kerajaan, Jon terlihat dikurung di sebuah ruangan. Tak lama muncullah seseorang yang mengaku utusan yang ditugaskan Ijah, di mana orang itu berpura-pura sedang disandera supaya Jon bisa melompat dari tempat tersebut menuju ke ruangan Ijah berada. Right. Your turn. My turn. You can get us over. Come on. You are expected to bow in my presence, Captain Carter. Setelah menyuruh semua orang untuk keluar, Ijah pun mengatakan jika dirinya sudah berhasil memecahkan mantra kuno untuk Jon bisa mengaktifkan mendalinya, yang ketika Jon diminta untuk mengikuti ucapannya Jon justru memilih bungkam, setelah merasa Ijah dan kerajaan Halium sedang dalam bahaya. Ijah? You alone? Tak lama setelah semua orang keluar Jon didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah Mataisang yang bisa menyamar menjadi siapapun, lalu Jon diajak jalan-jalan keluar sambil diceritakan tentang siapa dirinya dan apa tujuan dia yang sebenarnya. Dan ternyata, Mataisang adalah satu dari kaum Thor atau kaum dewa yang bertugas sebagai pengatur, untuk membuat kekacauan di planet Mars, yang mana mereka dilarang keras untuk melakukannya secara langsung atau bertindak atau turun tangan secara langsung, makanya Mataisang memanfaatkan sosok Sabtan yang jahat sebagai perantara untuk membuat kekacauan sekaligus membinasakan seluruh makhluk hidup yang ada di planet Mars ini. My name is Mataisang, and I do not exist. She and anyone else with knowledge. So what is your cause? Setelah Mataisang selesai dengan penjelasannya dan tujuan dari eksistensinya John Carter pun diikat dalam sebuah kendaraan Mars, untuk dibawa ke dalam kurungan namun tiba-tiba. Setelah Jon berhasil mendapatkan kembali mendalinya Jon langsung mengambil alih kendaraannya dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Namun dia akhirnya terjatuh tepat di hadapan Sola yang kebetulan berada di sana. I told you Wolo would follow you anywhere. Maksud hati ingin menyelamatkan Ijah, namun Jon dan Sola justru harus berakhir dengan ditangkapnya mereka berdua oleh pasukan Taks, sehingga dengan sangat berat hati, Jon harus kembali dibawa ke tempat kaum Taks dan dijebloskan ke dalam lubang kurungan. Perkenalkan dia bernama Tartarkas mantan raja kaum Taks yang dikhianati, dia adalah ayah kandung Sola, kita akan cukup kesulitan membedakan mana Sola mana Tartarkas, karena wajah mereka tidak ada bedanya, mereka berdua dipaksa untuk masuk ke dalam seperti stadion, yang dipenuhi kaum Taks, yang mana Jon dan Tartarkas akan diadu dengan sosok raksasa yang ternyata adalah seekor monyet putih berukuran raksasa. All are freaks. Let them be crushed. Rantai yang mengikat kakinya jelas membuat Jon kewalahan menghadapi monyet raksasa ini. Dan justru si raja malah menambah beban si Jon dengan memasukkan satu monyet raksasa lagi sehingga Jon terpaksa menghadapi dua monyet sekaligus. Setelah Jon berhasil mengalahkannya, Jon mengajukan tantangan duel langsung kepada sang raja alias pengkhianat yang telah merebut tahta milik ayah Sola, yang ketika duel baru saja akan dimulai tiba-tiba. Setelah berhasil membunuh raja pengkhianat, Jon mengajak semua kaum Taks untuk ikut bertarung melawan Sabtan, dengan alasan untuk kedamaian planet Mars. Mereka pun setuju untuk ikut, bersama dengan Jon,
Namun ketika sudah sampai di kerajaan Jodanga, Sabtan dan pasukan rupanya sudah tidak ada di sana, hanya segelintir penjaga saja yang menjaga tempat tersebut dan ternyata saat ini mereka sedang berada di kerajaan Helium, akan melakukan atau melangsungkan upacara pernikahan dengan Ijah, sekaligus akan menjalankan rencananya, yaitu mengambil alih kerajaan Helium. Timbul masalah saat Jon mengajak Tax dan kaumnya untuk terbang naik pesawat, karena ini adalah satu-satunya cara tercepat untuk bisa sampai ke Helium. Namun karena kaum Tax tidak pernah terbang dan dilarang berpergian menggunakan kendaraan udara, Jon akhirnya nekat pergi sendiri ke kerajaan Helium, demi menyelamatkan wanita yang dicintainya. Ketika Jon muncul, dan Sabtan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan menguasai kerajaan Helium, yang ketika Ijah akan dibawa kabur oleh Sabtan namun tepat saat peperangan pecah muncullah beberapa pesawat yang ternyata adalah Tax dan pasukannya, sehingga Jon bisa fokus untuk mengalahkan Sabtan dan berhasil memotong lengan kanannya namun beruntung ada Ijah yang berhasil mencegah Mataisang membunuh Jon, sekaligus merebut medalinya lantas Jon pun melemparkan medali tersebut tepat ke hadapan si Tax yang hampir terkecoh saat akan memberikan medali tersebut. Perang pun akhirnya selesai, setelah pasukan Jodanga kehilangan rajanya yaitu Sabtan, dan ternyata Jon sendiri rupanya telah jatuh cinta pada Ijah dan memutuskan untuk mengajaknya menikah saat itu juga. Would a princess of Mars ever consider marriage to a wayward? Yes. Husband and wife. Setelah melakukan ritual malam pertama, yang cukup menguras tenaga, Jon pun ngelamun di balkon sambil memikirkan tempat asalnya yaitu planet bumi. Namun karena sekarang dia sudah memiliki rumah baru dan istri baru, Jon mengambil sebuah keputusan gegabah, ketika melemparkan medalinya, dengan maksud supaya tidak tergoda untuk pulang ke planet bumi, yang mana ternyata keputusan tersebut akan menjadi sebuah keputusan yang salah dan gegabah, saat Mataisang muncul dan mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Jon pun harus menerima sebuah fakta dan kenyataan. Ketika pikiran dan jiwanya kembali ke tubuh aslinya di planet bumi, dengan waktu yang cukup lama, yang mana hal itu bisa dilihat dari kondisi si Bapak Kolonel yang kini hanya tinggal tulang belulang saja. Tanpa medalinya mustahil Jon bisa kembali ke planet Mars. Namun Jon tidak menyerah begitu saja. Selama 10 tahun lamanya Jon mulai melakukan penelitian dan pencarian mengenai artefak medali tersebut. Dengan memanfaatkan emas yang ada di gua, Jon kini menjadi orang yang sangat kaya dan mampu membayar orang untuk melakukan penggalian dan riset, hingga akhirnya medali tersebut berhasil didapatkan. Sadar jika selama ini Mataisang terus mengawasinya, Jon tidak langsung kembali ke planet Mars, dan justru kondisi kesehatannya malah keburu memburuk, sehingga dia segera menulis surat wasiat, dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada sang keponakan yaitu Edgar yang saat ini masih membaca bukunya. Why the door can only be open. You are the key. Setelah Jon dinyatakan meninggal dan dimakamkan di sebuah pemakaman unik yang hanya bisa dibuka dari dalam, Edgar pun sadar jika hal itu dilakukan supaya Mataisang atau siapapun tidak bisa mencuri medali tersebut. Dan setelah membaca seluruh bukunya Edgar melihat sebuah pesan terakhir dari bukunya, bahwa kunci untuk membuka pintu makam tersebut adalah Edgar sendiri. Dengan cepat Edgar menuju ke kuburan si Jon dan berhasil menemukan kata kuncinya. Ketika dia membaca surat yang jelas-jelas namanya Edgar tapi Jon menulisnya Dirnek, sehingga ketika Edgar menyadari hal itu, dia langsung menekan tombol pada pintunya lalu
John tiba-tiba muncul dari belakang dan berhasil membunuh Mataisang sebelum dia membunuh Edgar. Yang ternyata semua ini adalah rencana si John untuk memancing kemunculan Mataisang demi bisa merebut medali miliknya, dan Edgar hanya dijadikan umpan untuk bisa mendapatkan medali tersebut. I was just bait. I really do need a protector. Setelah medali ada di tangan, John pun langsung masuk ke dalam kuburannya, dengan tetap menyerahkan semua hartanya kepada si Edgar, dan dengan ini juga berakhirlah petualangan John Carter, dan film pun tamat. Terima kasih, semoga terhibur.